Uhayyikum bittahiyyatil islamiyah tahiyyatan mubarakah wa tahiyyatan min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan yaliku bijalalihi wa ajrihi wa adimi sultanihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Salawatullahi alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Di antara beribu rantai kata, hanya satu yang bersenja. Tiada tara dan tiada dua, yang senantiasa bersanjung agung kepada Allah Azza wa Jalla. Salawat berbingkaikan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat sekolah Quran Darul Fatah rahimakumullah, berbicara mengenai penyakit hati, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Qur'annya surat At-Taubah ayat 125 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ammal ladzina fi qulubihim maradun fazadathum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun. Dan adapun di antara orang-orang yang di dalamnya ada penyakit, maka akan menambah kekafiran mereka dan mereka akan mati dalam keadaan kafir. Dalam firman itu dijelaskan bahwa orang yang memiliki penyakit hati akan menjadi kafir dan akan mati dalam keadaan kafir. Tentunya umat muslim tidak menginginkannya. Oleh sebab itu, sebagai umat muslim, sudah semestinya lah kita menghindari penyakit atau kotoran yang dapat merusak keimanan. Sahabat sekolah Quran Darul Fatah rahimakumullah, melansir dari buku Kiat Mengatasi 8 Penyakit Hati karya Abdullah Jim Nasyar, bahwa ada beberapa penyakit hati yang umum mengelilingi di samping kita. Seperti contohnya 1, amarah. Rasa amarah pastinya dimiliki oleh semua makhluk hidup, tentunya manusia. Bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda dalam suatu hadis untuk menganjurkan umatnya mengontrol amarahnya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa ada seorang lelaki mendatangi Rasulullah lalu meminta nasihat kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, berilah saya nasihat. Rasulullah menjawab, janganlah marah. Lelaki tersebut selalu mengulangi permintaannya, namun jawaban Rasulullah adalah janganlah marah. Hadis riwayat Bukhari. Kedua, gibah. Gibah artinya adalah mengunjing atau mengolok-olok perilaku seseorang atau menirukan perilaku seseorang yang diolok-oloknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Qur'annya surat Al-Hujurat ayat 12 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaqtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian dari prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari kesalahan-kesalahan orang di antara kamu. Dan janganlah kamu mengunjing sebagian dari kamu. Apakah di antara kamu adalah orang-orang yang suka memakan bangkai saudaranya? Tentunya kamu merasa jijik. Dan bertaubatlah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa taala
telah menerangkan kepada kita semua dalam Qur'annya surat Al-Hujurat ayat 12 bahwa ghibah ibaratnya seperti memakan bangkai saudaranya sendiri. Dan penyakit hati yang satu ini sangatlah dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketiga adalah buruk sangka. Hati yang bersih berasal dari perilaku yang bersih, jernih dan bening. Hati yang kotor menandakan bahwa perilaku seseorang kotor. Dan buruk sangka ini sering disebut dengan suudzon. Dalam Islam, Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad pun menganjurkan kepada umatnya untuk bersikap positif dan memikirkan yang baik-baik. Yang keempat dan yang terakhir adalah kesombongan. Kesombongan adalah perilaku seseorang yang menganggap dirinya lebih baik dari yang lain. Perilaku ini mencenderungkan seseorang menghiraukan empati dan bersifat egois. Sahabat sekolah Quran Darul Fatah rahimakumullah, dalam Islam ada beberapa metode untuk menghilangkan penyakit hati apabila seseorang sudah terlanjur terkena penyakit hati. Ada 3 metode yang akan saya berikan. 1. Bertaubat dan meminta ampun kepada Allah. Bersungguh-sungguhlah kita dalam bertaubat dan berjanji untuk tidak mengulanginya. Dan Allah akan memaafkan kita. Kedua, mengintrospeksi diri. Mulailah kenali akar dari permasalahannya dan jujurlah terhadap diri sendiri tentang apa yang sudah kita perbuat. Dan ketiga, yang terakhir adalah merenungkan dengan Al-Quran. Al-Quran adalah petunjuk yang Allah turunkan di bulan yang suci. Di dalam Al-Quran terdapat kisah-kisah yang dapat kita teladani dari sifat-sifat Rasul sebelumnya. Dan semoga dari sifat-sifat itu dapat menghilangkan sifat buruk kita. Sahabat sekolah Quran Darul Fatah rahimakumullah, penyakit hati adalah musuh yang harus kita lawan dalam perjalanan spiritual kita. Mari kita jadikan hal ini sebagai langkah awal kita untuk menjadikan dan membersihkan hati kita menjadi hati yang lebih bersih lagi di bulan yang suci ini. Semoga dengan hati yang bersih ini kita dapat menjadi hambanya yang disayangi Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.